Masih di mute ya, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, alhamdulillah yang kami hormati kepada Ustadz Miftah Tauhid selaku yaitu kepala yayasan ya daripada Rumah Quran Sa'adah seperti itu. Semoga Allah senantiasa selalu menjaga kesehatan beliau dimanapun berada sehingga bagaimana Rumah Quran Sa'adah ini selalu berkembang ya selalu dalam kemajuan dalam halnya terutama dalam kemanfaatannya ya teruntuk masyarakat sekitar dan juga yaitu teruntuk keberkahannya. Seperti itu. Amin. Allahumma amin. Dan juga yang kami hormati, eh, yang berbahagia, yaitu para ibu, ya, ibu-ibu sekalian daripada peserta Daurah Bahasa Arab, ya, terkhusus di level 1 ini, yang mana insya Allah kita akan menjalani daurah kita ini sepanjang, yaitu 4 bulan ke depan ya, seperti itu ya, 16 pertemuan. Ya, seperti itu. Ya, sebelum nanti insya Allah berlanjut ya dari level 1, level 2 sampai level 5. Wah, ternyata cukup banyak ya. Nah, seperti itu harapnya dari kami, Ibu sekalian dapat menikmati setiap prosesnya. Ya kan ya karena untuk menuntut ilmu salah satu unsurnya adalah tulus zaman. Ya, ada unsur berkepanjangan dalam segi waktunya. Artinya di situ ada unsur proses ya tidak secara instan. Nah, di sini cukup bisa menikmati dan juga bagaimana yang terpenting adalah bisa istiqomah ya kan ya karena keistiqomahan inilah yang paling mahal ya dan juga yang biasanya paling sulit ya paling sulit untuk diterapkan setiap orang ya, setiap insan itu yang paling sulit salah satunya adalah istiqomah, ya kan ya. Makanya suatu hal yang istiqomah itu adalah bagian daripada yang paling dicintai oleh Allah, ya kan Bu ya. Nah, ada hadisnya ahabbul a'mali indallah adwa muha wa in qalla, ya kan ya. Nah, yang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling istiqomah meskipun sedikit. Ya, tidak mengapa kita mempelajari misalnya kelas bahasa Arab seminggu sekali, tapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah istiqomah, ya kan ya. Nah, seperti itu. Baik, terkait dengan bahasa Arab itu sendiri, itu ada kaitan eratnya dengan apa? Dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Sebagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, itu semuanya bahasa Arab, ya kan ya. Dan kita sebagai pemeluk Islam, itu tidak hanya cukup, ya bagaimana agama Islam itu sebagai agama kita, tapi juga bagaimana kita bisa mencintai agama Islam itu sendiri termasuk kalau misalnya orang sudah mencintai agama Islam maka ia pun akan mencintai Al-Quran dan juga sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah. Nah, untuk bagaimana mengaplikasikan yaitu kita bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran, ya itu ada berbagai ranah, ya ada beberapa perkara. Salah satunya yaitu dengan apa? Dengan sering yaitu membaca Al-Quran, ya kan ya habis itu dengan berusaha untuk mentadaburi dan memfahami isi daripada Al-Quran dengan mentahsin bacaan Al-Quran dengan mencoba untuk menghafal
Al-Quran, dan juga selain mentahsin, berikut dengan mempelajari hukum-hukum tajwidnya. Nah, itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran ya. Nah, salah satunya juga itu adalah dengan mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab ya. Insya Allah kita di sini yang hadir dalam daurah ini bagian daripada yaitu dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Jadi niatkan ya, nawaitu ta'allumal lughatil al-lughah al-arabiyyah bisa babi mahabbati ila Al-Quran ya. Saya telah niatkan belajar bahasa Arab ini itu dikarenakan kecintaan saya terhadap Al-Quran ya kan ya, sebagaimana Al-Quran dengan bahasa Arab ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, dan juga di sini untuk mengamalkan isi hadis Rasulullah ya, di hadis itu ada ya sebuah ungkapan hadis, yaitu ahibbul Arab bisalasin, ya cintailah bahasa Arab itu karena 3 perkara. Yang pertama, li'anni Arabi, karena Rasulullah sendiri itu berasal dari, dilahirkan dari Arab, ya kan ya, dari negeri Arab, yaitu dilahirkan di kota Mekah, ya kan ya. Nah, dan juga wafat di Madinah itu juga termasuk Jazirah Arab. Ya kan ya, habis itu li'anna Qur'ana Arabi, karena Al-Qur'an juga berasal dari eh, dengan bahasa dengan bahasa Arab, dan juga yaitu kalamu ahlil jannah Arabi, dan juga bahasanya para penghuni surga itu dengan bahasa Arab, ya kan ya. Nah, jadi semuanya itu dengan berasaskan yaitu Arab ya. Kita harus mencintai bahasa Arab dengan 3 asas, karena Rasul kita berasal dari orang Arab, habis itu karena bahasa Al-Quran bahasa Arab, dan juga karena bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab, ya kan ya. Dan juga dikaitkan dengan sebuah qaul, yaitu mantabahharo fi ilmin nahwi ihtada ila kullil ulum. Ya kan ya, bagi siapa yang bisa menguasai bahasa Arab, bisa menguasai ilmu nahu, maka ia pun akan sangat mudah untuk menguasai berbagai macam ilmu. Ya, dia sangat mudah untuk menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah, yang mana notabene sumber-sumber daripada setiap ilmu agama itu ya, itu sumbernya ya, rujukan daripada referensinya adalah menggunakan kitab berbahasa Arab ya, seperti itu ya. Dan juga bagaimana mengamalkan daripada perkataan Umar bin Khattab, yaitu adalah ta'allamul lughah al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, ya, pelajarilah bahasa Arab karena itu adalah bagian daripada agama kalian, ya kan ya. Ya benar, ya bagian daripada agama kita, karena bagian daripada agama kita ada Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah, semuanya menggunakan bahasa Arab, ya kan ya. Dan juga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul kita, Nabi kita, ya kekasih kita, itu pun dilahirkan dan juga berdakwah ya, menjadi asal muasal Islam itu ada di negeri Arab. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini diharapkan dapat istiqomah dan juga meluruskan niatnya, ya tentunya selain karena lillahi ta'ala, juga sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, agama Islam, dan juga yaitu kepada Al-Quran khususnya. Seperti itu ya. Kalau di kitab Nasaihul Ibad, ikhlas itu punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling atas ya, keikhlasan yang paling atas, yang paling besar nilainya itu adalah cinta karena Allah. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Niatkan ya, bentuk keikhlasan saya belajar bahasa Arab adalah cinta karena Allah, dan juga termasuk bentuk cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Qur'an, gitu ya. Nah,
sampai di sini untuk apa namanya perkenalan ya, ataupun untuk terkait dengan motivasi ataupun terkait dengan arahan ya sebelum mempelajari bahasa Arab seperti itu. Nah, ini juga sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Al Jasim. Saya asal dari Garut dan sini alhamdulillah saya baru menyelesaikan studi saya. Ya, baru beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Oktober itu saya telah menyelesaikan studi saya di Yordania. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah sebelum pesantren di Jordan, ya di Yordania. Yordania itu adalah negara antara Palestina dengan Arab Saudi. Ya, jadi di tengah-tengahnya itu Yordan. Nah, jarak dari rumah saya ke Masjidil Aqsa itu hanya sekitar 3 jam pakai bis ya. Seperti itu ya. Jadi jarak rumah saya yang ada di Jordan itu ya tempat kosan saya yang di sana sampai Masjidil Aqsa itu hanya tiga jam saja ya, sangat dekat ya. Seperti itu ya kalau dari hitungan berkendara ya. Tapi ya qadarullah saya belum diizinkan untuk pergi ke sana karena ya sangat sulit untuk mendapatkan visa untuk bisa ke Masjidil Aqsa itu karena harus izinnya bukan ke Palestina tapi izinnya saat ini masih ke Zionis ya. Nah, seperti itu. Nah, semoga dalam waktu dekat ya eh, apa namanya Masjidil Aqsa bisa diambil alih kembali ya oleh siapa? Oleh Palestina sehingga dalam perizinan untuk pergi ke sana ya cukup melalui yaitu Palestina. Jangan sampai melalui Zionis ya. Seperti itu karena melalui Zionis sungguh sangat dipersulit. Tapi kalau melalui Palestina semoga disegerakan itu pasti sangat mudah apalagi Indonesia memiliki hubungan dekat dengan saudara kita yang ada di Palestina. Tentunya sangat dipermudah. Amin Allahumma amin ya. Seperti itu. Dan sebelum ke Jordan, saya telah melalui beberapa pesantren ya. Di antaranya yaitu pesantren Gontor yang ada di Jawa Timur, Ponorogo, ya Gontor Pusat. Habis itu sebelumnya juga pernah pesantren Darun Najah MTS-nya. Jadi SMA-nya di Gontor, untuk SMP-nya, MTS-nya saya di Bogor gitu ya di pesantren Darun Najah 2 Cipining gitu atau Bogor. Nah, mungkin sampai saat itu saja untuk perkenalan singkatnya. Ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin sebelum melanjutkan ke materi? Dicukupkan sampai Oh, sini. ada buku yang perlu pegangannya nggak Ada Ustaz? Bu, tapi belum di-share ya. Nah, insya Allah setelah pembelajaran ini saya share ya. Kayak gitu Bu ya. Baik Ustaz. Hmm, seperti itu. Maaf ya tadi apa namanya saya belum dapat men-share tadi maghrib ya karena tadi ada sosialisasi dan juga sedikit bersharing dengan para santri dan juga para ustadz ustazah yang ada di pesantren seperti itu baru selesai sekitar 5 menit sebelum buka laptop ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi mau dimaklumi, nanti insya Allah akan di-share setelah pembelajaran ini. Nanti bisa harapnya di print ya, atau ya dicetak seperti itu untuk lebih mempermudah lagi. Nah, seperti itu ya. Insya Allah ke depannya kita akan ada 16 pertemuan, semuanya siap ya. Harap semangat dan juga siap untuk istiqomah ya. Seperti itu. Kunci untuk istiqomah ya nikmati ya. Karena tanpa menikmati proses sangat sulit untuk bisa istiqomah ya. Seperti itu. Baik, kita mulai pembelajaran siap. Ya, kalau misalnya saya bicara ista'datum, maka jawabnya ista'dad. Nah, ya ista'datum itu artinya apakah hal ista'datum? Nah, apakah kalian sudah siap? Maka jawabnya ista'dad. Nah, itu ya. Iya, kami
sudah siap gitu ya. Baik, hal ista'datum, Istadadna. ista'dadna gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai untuk apa namanya kepada materi utama, nah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa ya, membaca doa sebelum belajar ya. Nah, nanti insya Allah akan dikirim doanya. Nah, tapi sampai saat ini cukup mengikuti dari apa yang saya lafazkan ya. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka 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 la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Ini selama pembelajaran kalau memang belum paham, jangan malu bertanya ya. Seperti itu, karena pertanyaan itu adalah setengah ilmu. Artinya dengan kita bertanya sama saja itu kita akan membukakan ilmu yang akan kita ketahui setelah mendapatkan jawabannya gitu ya. Jadi kalau malu bertanya ya nanti tidak dapat ilmunya. Nah, jadi jangan sampai malu untuk bertanya gitu ya. Baik. Kita akan memulai dari bab pertama. Nah, di sini ada istilah namanya al-muzakkar ya. Al-muzakkar jadi dalam kosakata bahasa Arab yaitu dibagi menjadi dua ya. Nah, ada yang namanya muzakkar, ada juga yang namanya al-muannas ya. Al-muzakkar itu ya itu identik dengan bagaimana kosakata tersebut memiliki sifat laki-laki ya. Kalau muannas bagaimana kosakata bahasa Arab itu dia memiliki sifat perempuan ya. Nah, untuk pembelajaran pertama kini ya, untuk bagaimana bisa membedakan antara yang muzakkar dan muannas ataupun yang memiliki sifat laki-laki dan juga perempuan. Nah, utamanya adalah lihat daripada ujung kosakata tersebut ya. Nah, bagaimana untuk yang muzakkar atau yang memiliki sifat laki-laki itu pada kosakata tersebut tidak disertai dengan tak marbutoh ya. Tidak disertai dengan tak marbutoh gitu ya. Nah, di sini ada lihat ya dari kitabun kirposun qalamu rososin mak'adun kursiyun babun maktabun. Nah, apakah ditemukan dari kosakata yang ada di sini semuanya itu apakah ada tak marbutohnya atau tidak ada? Tidak ada. ada Ada ya. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya semua kosakata yang ada di sini semuanya termasuk muzakkar ya. Termasuk muzakkar. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di ujungnya tak biasa misalnya kayak contohnya yaitu gimana nih? Baitun. Nah, ini termasuk muzakkar atau muannas, Ibu? muzakkar. Muzakkar. Kenapa? Karena ujungnya tak biasa ya, bukan tak marbutoh ya.
Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, kurrosatun. Nah, ini termasuk muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas ya. Habis itu contoh lainnya misalnya sabu rotun. Ini termasuk muzakkar atau muannas? Muannas. 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 Nah, jadi untuk pembelajaran pertama kini ya, kita bagaimana bisa membedakan antara muzakkar dan muannas ya. Muzakkar itu identik dengan tidak ada tak marbutoh ya, tapi kalau muannas identik dengan adanya tak marbutoh. Seperti itu ya. Baik. Nah, di sini kita mulai dari semuanya ikuti ya. Kosakata pertama yaitu ada apa? Kitabun ya. Kitabun. Kitabun artinya apa? Kitab. Kitab atau buku. Nah, ini bukan buku tulis ya. Beda lagi dengan buku tulis ya. Nah, ini buku atau sejenis kayak buku paket ya, atau buku apapun selama itu bukan buku tulis ya, ataupun kitab ya. Nah, itu namanya kitabun ya. Seperti itu. Nah, kitabun. Coba Bapak Zulkifli bisa menyebutkan ini kitabun. Kitabun. Ibu Reizki bisa menyebutkan. Kitabun. Oh, ini Bapak ya, maaf. Bapak, siap. Bapak Reizki ya. Kitabun, habis itu Ibu Dede Sriyatun, Kitabun. Ibu Endriani, Kitabun. Ummu Aisyah. Kitabun. Baik. Nah, selanjutnya untuk kosakata kedua itu ada tirposun ya. Tirposun. Tirposun. Tirposun artinya apa? Tas. Kertas. Nah, jadi tadi kita kitab ya. Nah, kalau ini adalah lembaran-lembarannya ya yang terdiri dari kertas-kertas ya. Nah, itu bahasa Arabnya kertas apa? Qirtosun ya. Coba Ibu Lestiani coba baca. Qirtosun. Usida, Qirtosun. Bu Anissa, Ibu Anissa ada, Qirtosun. Ibu Aprilia, Kirtosun. Ibu Nur Aziza, Kirtosun. baik. Nah, selanjutnya di sini ada pensil. Pensil bahasa Arabnya ini cukup panjang ya. Bahasa Arabnya adalah qalamu rososin. Ya, pakai sok ya. Qalamu rososin. Nah, ini lumayan panjang ya. Coba sebutkan Ibu Dini. Kolamu risosun. Risosin. Rososin ya. Kolamu Rososin. rososin. Ibu Anissa. Olamu rososin. Bapak Zulkifli. Qalamu rososin. Ibu Endriani. Qalamu rososin. Qalamu rososin. Nah, ini kan pensil. Kalau misalnya bahasa Arabnya pulpen, itu cukup dengan qalamun. Nah, kalau misalnya qalamun, rososinnya tidak disertakan, itu artinya adalah pulpen, ya. Kayak gitu. Qolam, qola, qolamun. Nah, gini ya, menggunakan domatain. Ya, artinya adalah pulpen, ya. Nah, ini kalau misalnya qolamun, ya. Seperti itu. Nah, habis itu tadi coba saya tes dulu ya.
saya tutup untuk bagian yang Arabnya. Nah, Ibu coba tebak ya. Coba ini. Ya. Ibu Dede, bahasa Arabnya kitab apa? Kitabun. Ibu Sida, bahasa Arabnya kertas apa? Qirtasun. Ibu Aprilia, bahasa Arabnya pensil apa? Qalamun rasasin. Nah, ini kolamu tidak ditanwinkan ya. Kolamu rososin. Nah, gitu ya. Tidak ditanwin, tidak ditanwinkan. Coba ulangi. Qalamu rasasin. Ibu Nur Azizah, bahasa Arabnya pulpen apa? Qalamun rasasun Nah, pulpen. Bukan pensil ya, pulpen. qalamun Kolamun, ya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada bangku duduk, ya. Nah, bangku, nah ini ada perbedaan ya antara bangku dengan kursi, ya. Biasanya bangku itu identik, dia tidak memiliki senderan ya, itu bangku. Ya, seperti halnya contoh kayak sekolah zaman dulu ya. Sekolah zaman dulu biasanya satu bangku itu digunakan untuk 2 orang, ada yang 3 orang kan ya. Kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang rata-rata pakai kursi. Kalau dulu masih ya familiar dengan bangku. Kayak gitu. Nah, ini bahasa Arabnya bangku adalah maq'adun. Ya. Maq'adun. Maq'adun. Ya, coba Ibu Dini, Maq'adun. Bapak Rizky, Maq'adun. Ibu Lestiani. Maq'adun. Baik. Bapak Zulkifli. Maq'adun. Nah, maq'adun artinya Bangku. bangku. Bangku Ya. duduk. Di sini ada kursi. Ya. Nah, kursi bahasa Arabnya kursiyun. Nah, ini sangat mudah ya, karena mirip ya, hampir serupa. Nah, ini bisa jadi mungkin bahasa Indonesianya kursi ini serapan dari bahasa Arab ya. Bisa jadi ya. Seperti itu. Kursiyun. Ya. Kursiyun. Ya, coba Ibu Endriani, Kursiyun. terus Ibu Nur Azizah, kursiyun Ibu Sida, Kursiyun. Siyun. Nah, gitu ya. Baik. Nah, habis itu yaitu ada pintu. Ya. Pintu itu bahasa Arabnya adalah babun. Ya, Babun. 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 Coba Ibu Ummu Aisyah. Babun. Di sini siapa lagi ya? Ibu Dini, Babun. Ibu Anisah, Babun. babun. Babun artinya pintu. Pintu. Coba saya tanya lagi, Bapak Zulkifli bahasa Arabnya bangku. Suaranya mana? Ini di off kan? Oh, maq Maq'adun. maq'adun. Iya. Maq'adun ya. Maq'adun. Habis itu Ibu Endriani bahasa Arabnya kitab. Kitabun. Ibu Dede bahasa Arabnya kertas. Qirtasun. Ibu Nur Azizah bahasa Arabnya pensil. Ibu Nur Azizah bahasa Arabnya pensil. qalamun rasasin Qolamu rososin.
Kolamu rososin. Baik, Ibu Anissa bahasa Arabnya pulpen. Qolamun. Qolamun, pendek ya. Oh ya, qolamun. Bangku duduk tadi udah ya. Kursi oleh Ibu Sida bahasa Arabnya apa kursi? Kursiyun. Hmm, ya, Ibu Anissa tadi ya. Oke, Ibu Sida pintu. Babun. Babun. Ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir itu ada apa? Ada yaitu meja. Nah, meja itu ini pasangannya kursi biasanya ya. Nah, bahasa Arabnya adalah maktabun. Maktab. Maktabun. Ya, coba ulangi. Maktabun. 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 Artinya meja ya. Nah, maktabun itu ya selain meja itu bisa berartikan kantor ya. Kayak gitu, kantor. Jadi maktabun itu memiliki dua makna. Bisa meja, bisa kan kantor ya. Kalau di Timur Tengah, kantor itu menggunakan maktabun juga. Ya kan ya. Misalnya ilaina satadhhab ya sa'adhabu ila maktabid dukturi atau ila maktabil muhadir ya. Mana kamu ingin pergi? Saya ingin pergi ke kantor dosen atau ke kantor Bapak doktor ya, seperti itu ya. Sa'adhabu ila maktabid dukturi atau ila maktabil muhadiri ya. Nah, jadi maktab itu bisa diartikan dengan kantor ya, seperti itu. Baik. Nah, sekarang ya saya beri waktu sekitar 6-7 menit. Coba Bapak Ibu dilihat ya. Ini dari sejumlah kosakata ini ada 8 ya sama yang pulpen. Seperti itu. Nanti habis itu saya tanya satu-satu ya. Boleh? Boleh, Boleh Ustaz. ya? Ya, Boleh. akan ya. Sekitar 6 atau 7 menit seperti itu ya. Silahkan. Baik, ini. Nah,
Sudah siap untuk ditanya? Insya Allah siap Ustadz. Oke. Insya Allah Ustadz. Saya tutup ya yang Arabnya ya. Siap. Baik, dimulai dari Ibu Dini. Bahasa Arabnya bangku duduk apa? Bu? Bentar. Bangku duduk ya. Ya, Bangku duduk. Bukan kursi ya. Kalau kursi kursi. iya. Atasnya Bangku tadi. duduk. Dan ada yang kasih tahu ya. Enggak. Arabnya bangku duduk, bangku. Dari mim, Bu. Kol Mim. Maktabun. Makok. Makom makom. Maktabun mah meja ya. Ya, Kalau makadun ya. makadun meja. Makadun, bangku makadun. Makadun Iya. bangku. Coba ulangi bahasa Arabnya bangku apa? Makadun. Baik, sekali lagi. Makadun bangku duduk. Oke, Bu. Syukron. Bapak Zulkifli. Ya. Bahasa Arabnya kertas apa, Pak? Kirtosun. Kirtosun. Bapak Rizky. Siap, Ustaz. Bahasa Arabnya pensil. Qalamu rasasin. Baik, Ibu Lestiani. Apa Ustadz? Bahasa Arabnya meja atau kantor. Maktabun. Maktabun. Oh, maktabun. Taknya pendek ya. Maktabun. Ibu Sida. Bahasa Arabnya pintu. Babun. Baik, Ibu Umu Aisyah. Bahasa Arabnya pulpen. Qalamun. Ibu Anissa. Ya, Ustaz. Bahasa Arabnya kursi. Kursiyun. Ibu Nur Azizah. Bahasa Arabnya buku. Bu Nur Azizah. Kitabun. Oke. Alhamdulillah. Ya. Baik. Saya izin buat ini foto dulu ya. Ustadz, saya belum ditanya. Siapa? Belum Dede. ditanya. Ibu Dede bahasa Arabnya. Aduh, ini kelihatan ya. Dari Saya muka ya. tutup lagi. Oke, bahasa Arabnya bangku apa? Maq'adun. Saya juga belum ditanya, Ustaz. Kayaknya Ustadznya terlempar ya. Terpental ya dibuatnya ya. Mohon maaf Bu Endrian itu nama di grup siapa Bu? Umi Nazifah, Ustaz. Oh, Minasifah itu Endrian. Makanya saya cari siapa. Apa ya? Apa?
belum mau gabung lagi ya? Eh, Alhamdulillah, maaf Bu ya, tadi keluar karena koneksinya mati, seperti itu. Nggak apa-apa Bu ya, sebentar tadi. Baik, kita lanjut Bu ya. Baik, Ustadz. Udah, apa namanya? Ini kita lanjut. Baik. Nah, alhamdulillahnya tadi sudah difoto, Bu. Untuk yang ini, sebelum saya keluar ya. Baik. Nah, di sini selanjutnya, di sini ada yaitu al-amsilah. Al-amsilah itu kalau dalam bahasa Arab artinya contoh-contoh ya. Al-amsilah artinya apa, Ibu? Contoh-contoh. Contoh-contoh ya. Ini merupakan jamak ya. Ini merupakan jamak. Jadi untuk mufradnya itu adalah mis ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah mufrad, ada istilah jamak. Nah, itu bagaimana mengacunya kepada jumlahnya. Kalau misalnya jumlahnya 1, itu namanya mufrad, ya. Tapi kalau jumlahnya dari 3 ke atas, ya, atau banyak, itu apa namanya jamak, ya, kayak gitu. Nah, ini jadi misalun artinya contoh, contoh saja, yaitu jumlahnya 1, ya. Kalau al-amsilatu artinya contoh-contoh. Nah, gitu ya. Seperti itu. Bisa difahami, Bu? Ustadz Afwan. Ustadz Afwan, kalau tadi yang jamak itu 3 ya jumlahnya? Iya, minimal 3. Oh, Ya, minimal. Bukan minimal 2, Ustadz. Kalau 2, itu namanya musanna. Ya. Oh, iya, Nah, iya. jadi ada istilah mufrad, ini 1, terus apa namanya? Musanna. Ya, bacanya musanna. Ya. Musanna ini 2, baru yang terakhir jam'un. Ini 3 ke atas, gitu ya. 3 ke atas. Ya, 3 ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya musanna, sebenarnya nanti ada pelajarannya, Bu ya. Itu ditambahkan alif dan nun. Ya, contohnya kitabun
ini apa namanya? Satu buku ya. Nah, ini kitabun buku, tapi jumlahnya satu. Kalau musanna, dia ditambah alif nun. Jadinya apa? Jadinya kitabani. Nah, gini ya. Kitabani. Ini artinya 2 buku. Nah, jamaknya beda lagi bentuknya kutubun. Nah, ini artinya buku-buku. Nah, gitu ya. Atau beberapa buku. Nah, gitu. Tapi nanti ada pelajarannya sendiri, Bu ya. Yang sabar ya, gak apa-apa. Baik. Kalau misalnya diterangkan lebih lanjut pada saat babnya, tidak apa-apa, Ibu. Apa Ustaz? Ustaz. Nah, nanti ada waktunya ya. Yang sabar. Kayak gitu. Baik. Nah, di sini bagaimana kosakata-kosakata yang telah dipelajari tadi dari kitabun, kirtosun, makadun itu diiringi dengan kata tunjuk ya. Diiringi dengan kata tunjuk. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata tunjuk ya. Kata tunjuk dalam bahasa Arab namanya adalah isim isyarah. Nah, jadi isim isyarah itu artinya apa, Ibu? Tunjuk Kata Ustaz. Tunjuk. kata tunjuk. Kata Sama tunjuk. seperti Indonesia ya. Kata tunjuk dalam bahasa Indonesia itu ada ini, ada itu. Ya kan ya? Nah, dalam Ya. bahasa Arab juga sama. Ini, itu. Ini, itu bahasa Arabnya haza. Ya, haza. Nah, ini bahasa Arabnya haza. Haza. Hanya ini haza itu untuk muzakkar ya. Untuk muzakkar. Untuk muannasnya apa? Untuk muannasnya hazihi. Nah, gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab ada kata tunjuk. Yang pertama ini untuk muzakkar haza, untuk muannas hazihi. Hazihi. Ya, misalnya ini buku, berarti haza kitabun. Kitabun. Kalau misalnya yang hazihi nanti ada pelajarannya sendiri ya. Contohnya ini buku tulis. Hazihi kurrosatun. Nah, seperti itu. Kalau misalnya itu bahasa Arabnya untuk muzakkar zalika ya. Zalika. Nah, gini ya. Zalika. Nah, seperti itu. Kalau misalnya itu untuk mu'annas, bahasa Arabnya tilka. Gitu ya. Jadi ada zalika, ada tilka. Hanya sekarang penerapannya kita terfokus ke apa dulu? Kita terfokus ke muzakkar dulu gitu ya. Nah, sekarang coba terjemahkan ya. Hadza kitabun. Ya, ini artinya apa? Ini buku. kitab. Ini Kitab. kitab atau buku bisa. Coba Ibu Endriani baca yang ini sama terjemahkan. Dzalika kitabun. Itu buku. Oke. Ibu Dini baca yang ini dan terjemahkan. Haza kirtosun. Ini tadi apa ya? Kirtosun. Bukan ya? Kertas. Kertas. Kan astaga. kirtos ya, kertas ya. Iya, ya, Hampir kertas. mirip ya. Iya. Ibu Aisyah coba baca ini terjemahkan. Dzalika kirtosun. Itu kertas. Ibu Dede, coba baca ini dan terjemahkan. Hadza qalamu rasasin. Ini pensil. Artinya? Baik. Coba Ini Ibu pensil. Bapak Rezki.
Iya, Bapak Rezki Ya. baca ini dan terjemahkan. Zalika qalamu rasasin. Itu pensil. Baik. Ibu Ummu Aisyah baca ini dan terjemahkan. Hadza maq'adun. Ini bangku duduk. Baik, Ibu Sida coba baca ini dan terjemahkan. Zalika Pengen maq'adun. cepat. Pengen cepat. Itu buku. Kerjain lagi malam-malam. Itu Ini aja. Itu bangku Zalika, duduk. Zalika itu atau ini? Itu. Baik. Itu ya, itu bangku duduk. Ya, Zalika artinya itu. Oke, Bapak Zulkifli baca dan terjemahkan ini. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik, Ibu Anissa baca terjemahkan ini. Dzalika kursiyun. Itu kursi. Baik, Ibu Nur Azizah baca terjemahkan ini. Ada babun. Ini pintu. Baik, coba kembali ke Ibu Endriani, baca dan terjemahkan ini. Zalika babun. Itu pintu. Baik, Ibu Dini baca terjemahkan ini. Haza maktabun. Ini meja. Baik. Habis itu, kalau nggak meja artinya apa, Bu? Eh, meja sama dengan Kan? tadi apa ya? Kantor. Kantor. Ya. Kantor. Ibu Lestiani coba baca dan terjemahkan ini. Dzalika maktabun. Itu meja atau kantor. Baik, alhamdulillah. Ya. Ini ya. Dengan flash salah. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Nah, di sini ada al-muhadatsah ya. Al-muhadatsah artinya apa? Artinya percakapan ya. Apa artinya al-muhadatsah, Ibu? Percakapan. Kapan? Percakapan. Nah, al-muhadatsah artinya percakapan. Nah, di sini ada yaitu ada kata tanya ya. Pertama menggunakan ma ya, dan juga kedua menggunakan a. Nah, ma artinya apa? Ya, apa? Misalnya mahadza, apa ini? Nah, gitu ya. Kalau a itu artinya apa? Apakah? Jadi kalau ma artinya apa? Apa ini mahadza? Kalau apa itu bahasa Arabnya apa, Bu? Apa itu? Madzalika. Nah, madzalika artinya apa apa itu? Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini ahadza maktabun artinya apakah ini meja gitu ya? Apakah ini meja? Nah, itu bahasa Arabnya ahadza maktabun. Nah, seperti itu ya. Baik. Kalau misalnya apakah itu meja? Ahadza. Hadzalika maktabun. Baik, betul ya.
Kalau misalnya apakah itu pintu? Adzalika babun. Baik. Apakah itu bangku? Adzalika maq'adun. Seperti itu ya. Hal fahimtum. Nah, kalau misalnya ditanya hal fahimtum, na'am, fahimna. Nah, jawabnya fahimna gitu ya. Hal fahimtum, Na'am Naam. fahimna. fahimna artinya apakah kalian memahaminya? Ya, kami memahaminya gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, di sini ada mahaza, haza kitabun artinya Ini buku. kalau di bawahnya zalikam kitabun artinya Itu kitab. itu kitab ya atau buku. Nah, jadi di sini kesimpulannya apakah mesti kalau pertanyaannya dengan haza jawabannya juga harus haza? Mesti enggak? Enggak. Tidak ya. Jadi itu tergantung ke jaraknya, Bu ya. Ke jarak antara penanyanya dengan jarak yang menjawabnya. Jadi haza itu ini identik dengan jarak dekat ya. Kalau haza itu untuk jarak dekat ya. Nah, kalau misalnya zalika itu identik dengan Jauh. jarak jauh. Jadi kalau misalnya yang bertanya jaraknya dekat, ya misalnya bukunya dipegang sama dia ya yang nanya ya, mahaza ya karena dia pegang yang menggunakan haza. Nah, misalnya yang jawabnya ada di dapur tuh, jauh dari buku, maka jawabnya menggunakan zalika gitu ya. Jadi menggunakan haza atau zalika itu tergantung jaraknya. Kalau dekat haza, kalau jauh zalika gitu ya. Nah, di sini mahaza apa nih artinya? Haza Bangku. artinya Ini bangku duduk. kalau misalnya zalika mak'adun artinya Itu bangku duduk. habis itu ada mahaza. Nah, ini apa bacanya nih? Ada firqatun. Artinya Ini kertas. kalau ini Zalika qirtasun. Itu kertas. itu kertas. Nah, habis itu ada ahadza maktabun. Nah, artinya apa? Apakah ini meja? Nah, ini na'am hada maktabun. Ini artinya iya. Jadi itu artinya Ya. Ya, iya. ini Meja. meja. Nah, kalau misalnya jawabnya dengan bukan, bagaimana Ustadz? Nah, kalau bukan, jawabannya dengan la. Ya, la. Habis itu pakai bal. Bal dalam bahasa Arab artinya tetapi. Ya, bal dalam bahasa Arab artinya tetapi. Nah, habis itu baru ya disebutkan yang benarnya apa. Misalnya bukan, tetapi ini bangku. Nah, misalnya maka bahasa Arabnya la bal hadza maq'adun. Nah, cara jawabnya seperti itu ya kalau misalnya menggunakan la ya. La bal hadza maq'adun. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya bukan, tetapi itu bangku. Bahasa Arabnya apa? La bal zalika maq'adun. La bal zalika maq'adun. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada ahadza kursiyun. Apa artinya? Apakah ini kursi?
Mm-mm. Naam, hadza naam, zalika kursiyun. Apa artinya? Ya. Iya, Meja. itu kursi. Baik. Kalau misalnya jawabnya dengan bukan. Nah, misalnya tidak atau bukan, tetapi itu pintu. Bahasa Arabnya apa? La, La. Bal. bal, dalika, Zalika. babun. Nah, gitu ya. La, bal, zalika, Bun. babun. Nah, habis itu ada di sini. Ahadza qalamu rososin, artinya Apakah ini pensil? Pensil. pensil. Nah, habis itu na'am hadza qalamu rososin, artinya Iya, ini pensil. nah, iya, ini pensil. Kalau misalnya bahasa Arabnya bukan, tetapi ini pulpen. Bahasa Arabnya La, La. bal, Hal. hada, kolamun. la, bal, Bal hada, kolamun. hadza qalamun. Nah, gitu ya. Fahimtum? Naam, fahimna. Sampai di sini semuanya bisa difahami. Insya Allah Insya Allah, Ustaz. Kalau bahasa Arabnya apa itu? Bahasa Arabnya? Apa itu? Madzalik. Dalika. Maza Lika. lika. Ya, kayak gitu. Baik. Baik, seperti ini ya. Sudah saya foto. Saya hapus. Baik. Seperti itu. Nah, ini ada pembelajaran kedua ya. Nah, seperti itu. Di sini ada dari saburotun ya. Bahasa Arabnya artinya saburotun apa? Papan tuh. Papan tulis. Nah, ini semuanya merupakan kosakata Anas. muannas. Ya, kita bisa lihat tuh ujung-ujungnya, lihat semuanya ada tak marbutoh ya. Tuh kan, semuanya ada tak marbutoh. Nah, ini semuanya merupakan muannas. Nah, bagian daripada ciri-cirinya itu disertai dengan adanya tak marbutoh ya. Seperti itu. Di sini ada bahasa Arabnya papan tulis apa, Ibu? Saburotun. Terus bahasa Arabnya penghapus papan tulis apa, Ibu? Lasatun. Ya. Lasatun. Habis itu ada bahasa Arabnya penggaris, yaitu Miskorotun. Ya. Misporotun. Bahasa Arabnya kemoceng. Minasyatun. Minasyatun. Ya. Minasyatun. Bahasa Arabnya buku tulis. Kurrosatun. Kurrosatun. Ya, bahasa Arabnya penghapus pensil itu ada mimhatun. Ya, mimhatun. Nah, di sini Ibu harus bisa membedakan ya antara penghapus pensil dengan penghapus papan tulis. Nah, itu beda Bu ya. Jangan disamakan. Penghapus pensil mimhatun, penghapus papan tulis tolasatun. Nah, seperti itu ya. Habis itu bahasa Arabnya jendela. Nafidatun. Nafidatun. Ya. Nafidatun. Habis itu bahasa Arabnya sapu.
Miknasatun. Miknasatun. Nah, Ibu juga harus membedakan antara sapu dengan kemoceng ya. Kalau sapu itu miknasatun, kalau kemoceng minasyatun. Ya, gitu Bu ya. Seperti itu. Baik, mungkin di rumahnya saya kasih tugas gak apa-apa Bu? Nggak apa-apa Ustadz. Ya. Nah, tugasnya supaya minggu depan langsung ke bawah, maka tugasnya adalah menghafal ini ya. Boleh? Boleh. Boleh Ustaz. Ya, selama seminggu. Seminggu kurang nggak ngafalin 8 kosakata? Atau terlalu sempit gak waktunya seminggu? Insya Allah cukup. Cukup ya. Ibu fokus 10 menit bisa insya Allah hafal ya. Seperti itu. Nah, maka ini bisa dihafalkan ya. Habis itu harap disetorkan melalui voice note Bu ya. Kayak gitu, tapi jujur jangan lihat kayak gitu ya. Bisa dihafalkan melalui voice note, disetorkan melalui voice note. Waktu terakhir menyetorkan ya hari pembelajaran tuh setiap hari apa ya? Selasa ya. Iya, Nah, Selasa Ustaz. terakhir menyetorkan Senin malam ya. 1 hari sebelum pembelajaran Pembelajaran. gitu ya. Supaya nanti juga waktu hari Selasanya saya tes lagi ya. Saya tes seperti tadi ditutup yang Arabnya. Nah, habis itu kita bisa langsung ke bagian bawahnya ya. Seperti itu Bu ya. Nggak apa-apa? Baik, Ustaz. Iya. Baik. Oke. Baik, mungkin sampai saat ini sampai di sini dulu ya. Kita dijadwalkan maksimal banget sampai 9:30 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada waktu sebentar. Baik, ada yang ditanyakan mungkin sebelum ditutup? Ustadz, kalau yang ada di layar ini, itu nanti yang ada di buku ya Ustadz? Yang nanti Iya, dicetak nanti? ini ya nanti di semuanya dicetak ya. Oh, Ya, baik. yang ini ya. Seperti itu. Baik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup bersama pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa setelah belajar seperti itu. Nanti nanti ini ya. Nanti insya Allah akan di-share doa setelah belajarnya seperti itu. Nanti supaya nanti Ibu printnya ya ini kan berwarna ya. Berwarna coklat, nanti bisa pakai print dengan mode black white ya. Itu hitam putih aja ya. Ya gitu supaya tidak boros ke warna ya. Kayak gitu karena warna coklat dengan satu layar gitu ya boros ya Bu ya. Jadi nanti mode daripada printnya bisa mode yaitu putih hitam saja gitu ya. Baik Ustadz. Baik, Ustaz. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan baca doa. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qodistauda'naka 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 ma'allamtanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi inda hajatina ilaihi Walatun tunsina anhu anhu ya rabbal
alamin. Ya Rabbal Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz. Nih, silahkan istirahat. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, Ibu. Hatur nuhun Ustaz. Iya, Bu.